Apakah sales harus memiliki mental yang kuat? Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube Sales Magic, Rajanya Jualan. Di video kali ini kita akan memasuki sesi SM, Sales Mindset. Oke teman-teman semuanya, jadi bagi teman-teman semuanya nih, yang belum pernah menjadi sales atau sedang ingin melamar pekerjaan menjadi sales, saya akan kasih kalian sedikit gambaran ya mengenai dunia sales ini teman-teman. Jadi yang pertama, sales itu tentunya bukan hanya sekedar menjual produk ya, itu banyak step-step yang harus dilakukan oleh si salesman. Nah, terus apa kunci menjadi seorang salesman? Yang pertama ya teman-teman, itu adalah mentalitas yang stabil ya. Kata-kata ini sangat sederhana sekali teman-teman. Stabil ya, bukan kuat tapi stabil. Jadi terkadang gini teman-teman, ada orang yang pemberani, orangnya itu pemberani banget lah. Tapi waktu mendaftar menjadi sales, dia datang ke toko pertama, dia berani banget tuh, percaya diri banget menawarkan produknya. Bu, ini produk ini, harganya segini. Pokoknya berani banget lah, nggak ada takut-takutnya. Tapi dia mendapatkan penolakan pertama. Des, belum dulu mas, belum ada yang tanya mas. Lanjut ke toko kedua, presentasi lagi dia, dan mendapatkan penolakan lagi. Maaf mas, saya sebenarnya tertarik mas, tapi barusan belanja ke grosir gak ada uang. Minggu depan lagi ya mas. Dia mungkin masih kuat ya di saat gempuran pertama, penolakan kedua, penolakan ketiga, keempat, kelima ya. Nah ini kalau misalnya kok udah 5 toko kok masih ditolak, sekuat-kuatnya mental seseorang, dia pasti drop ya. Mereka pasti akan drop teman-teman. Loh, kok sesusah ini ya. Jadi orang yang pemberani itu bukan jaminan orang yang bisa menjadi seorang salesman ya. Jadi memang mentalitas ini sangat penting banget. Makanya saya buatkan video di channel YouTube Sales Magic supaya memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman yang kepengen menjadi seorang salesman atau sales baru. Mental yang stabil. Nah, ini yang paling penting. Jadi saat kita datang ke sebuah toko, kita ditolak ya. Kita harus paham ya teman-teman, kita menawarkan produk kepada seseorang, kepada market, itu pasti akan ada 3 respon yang akan kita terima. Pertama, produk kita langsung dibeli. Yang kedua, produk kita belum dibeli. Dan yang ketiga adalah produk kita akan ditawar. Itu adalah respon yang umum ya, hukum alamnya seperti itu ya, hukum penjualannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ditolak, kita jangan ciut ya teman-teman, kita harus tetap stabil. Oh mungkin di toko kedua ditolak lagi, tetap tenang teman-teman, di toko ketiga. Jadi kita jangan istilahnya jangan terlalu diambil hati ya, seperti itu. Nah terus kalau misalnya kok masih tetap mendapatkan penolakan, ya udah mungkin hari ini jatah gagal saya hari ini, tapi hari esok semoga adalah jatah keberhasilan saya. Mindsetnya seperti itu aja teman-teman. Jadi jangan terlalu diambil hati. Istilah orang Jawanya dablek aja teman-teman ya. Istilahnya tutup telinga lah kayak gitu. Kalau misalnya belum mau ya udah, besok lagi tawarin lagi kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita ya. Walaupun kita ditolak sama sales, jangan rubah raut wajah kita. Kita harus tetap senyum, harus tetap ramah. Ya udah Bu, makasih Bu ya atas waktunya. Besok saya datang lagi. Enak teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita ditolak, raut wajah kita langsung berubah, langsung kita geber-geber motor kita. Nah, itu kita datang kedua ke toko itu nggak akan disambut dengan baik juga, ya, karena sikap kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita ditolak, kita tetap senyum, kita tetap orang saya. Jadi mentalnya gini teman-teman, saya itu bekerja bukan mengemis kepada seseorang untuk membeli produk saya. Itu jangan seperti itu ya. Saya ini di sini bekerja. Udah, kayak itu aja teman-teman, ya. Jadi itulah pentingnya mental yang stabil ya. Orang yang mentalnya kuat akan tahan di gempuran pertama sampai gempuran kelima. Tapi gempuran keenam ya, dia hancur, dia pasti drop ya. Saya sering melihat sendirilah kejadian-kejadian seperti itu teman-teman. Karena saya juga mengelola tim sales dan marketing juga, jadi sedikit banyak saya pahamlah mengenai mentalitas seorang sales ini. Nah, terus berikutnya untuk menstabilkan mental, apakah itu adalah sebuah bakat alami atau karena hasil
lapangan? Jawabannya adalah bisa bakat alami, bisa hasil lapangan. Tapi kalau misalnya bakat, kalau kita ngomongin bakat, semua permasalahan di situ. Kamu kok bisa seperti ini? Ini bakat. Wah, berarti saya nggak bisa ngikutin ya. Nah, jadi jawaban yang paling realistis adalah seseorang sales bisa bermental sangat kuat dan stabil itu karena hasil dari lapangan. Mereka terbiasa akan penolakan ya, mereka terbiasa akan penawaran. Jadi udah biasa. Ya namanya orang menawarkan produk, kalau nggak dibeli, ditawar, ya ditolak. Udah, itu aja. Kalau ditolak, kita coba lagi di minggu berikutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tenang lah. Jadi jangan terlalu diambil hati perkataan yang menyakitkan ya. Jangan dijadikan sugesti ya. Wih, produk kamu nggak laku ini mas, produk kamu. Jangan dijadikan sugesti. Itu hanya satu orang yang ngomong ya. Jadi jangan kita itu terus oh iya ya ini produknya kok kayak gini rasanya, kok harganya ketinggian. Jangan dengarkan mereka teman-teman. Kalau mereka nggak mau, itu bukan market kalian gitu ya. Jadi cari yang lain ya. Jadi nggak usah terlalu kalian mendengarkan saran dan kritik. Saran dan kritik itu hak mereka, tapi kendali dan sikap akan kritik dan saran adalah kendalinya ada di diri kita sendiri ya. Gimana cara kita meresponnya. Jadi seorang salesman harus belajar banyak mengenai sudut pandang ya. Oh mungkin ini bisa untuk evaluasi nih. Kalau misalnya saya dibilangnya produknya gini, nanti tak sampaikan ke kantor kalau misalnya kalian sales resmi. Nah kalau kalian sales freelance, kalian juga bisa komplainkan mungkin ke pabrik atau ke grosir tempat kalian beli produknya ya. Tadi ada yang komen gini. Jadi jadikan itu evaluasi dari pelanggan atau saran dan kritik. Udah sebatas itu aja teman-teman ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi, seseorang yang kepengen menjadi seorang salesman, mental yang kuat itu bagus. Tapi bagus lagi adalah mental yang stabil, ya. Dan alangkah lebih bagusnya lagi adalah orang yang bermental kuat dan stabil. Tapi tentunya itu nggak semudah saya ngomong di video ini. Semuanya butuh uji coba, ya. Semua itu pasti akan ada prosesnya teman-teman ya. Kalian harus lewati proses-proses itu ya. Yang saat ini sedang berproses, tetap semangat ya. Sales itu bukan pekerjaan yang menyedihkan teman-teman, tapi sales itu adalah pekerjaan dengan penghasilan tanpa batas ya. Kita jual produk banyak, keuntungan kita banyak. Kalau seorang freelancer, kita jualan produk banyak, insentif kita banyak kalau kalian seorang sales resmi. Terima kasih, see you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.